Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Muhammad Hartono, NIM T2019-1213. Konsep dasar penilaian adalah suatu proses sistematis yang mengandung pengumpulan informasi, menganalisis, dan menginterpretasi informasi tersebut untuk membuat keputusan-keputusan. Dalam dunia pembelajaran, penilaian hasil belajar adalah suatu proses atau kegiatan sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menilai pencapaian proses dan hasil belajar peserta didik. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa konsep dasar dari penilaian ialah suatu keputusan terhadap sesuatu berdasarkan suatu objek tertentu dengan kriteria tertentu. Yang kedua, prinsip penilaian. Prinsip umum penilaian yang pertama adalah sahih, yakni penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif, yaitu penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas atau tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Yang ketiga, adil, yaitu penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status ekonomi, ataupun gender. Yang keempat, yaitu terpadu, yang dimana penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, yaitu terbuka, yang dimana prosedur penilaian, kriteria penilaian, serta dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, holistik dan berkesinambungan. Penilaian dari pendidik mencakup semua aspek kompetensi dan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Selanjutnya, sistematis, yaitu penilaian yang dilakukan secara terencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Selanjutnya, akuntabel, yaitu penilaian yang dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik dan prosedur maupun hasil. Yang terakhir, yakni edukatif, yaitu penilaian yang dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan peserta didik dalam belajar. Pertimbangan dalam penilaian. Dalam proses penilaian harus adanya pertimbangan, karena pada dasarnya pertimbangan merupakan konsep dasar dalam penilaian. Untuk menentukan nilai dan arti dari sesuatu yang sedang dievaluasi atau dinilai, maka harus melalui pertimbangan. Karena tanpa pemberian pertimbangan dalam suatu kegiatan, maka hal tersebut bukanlah sebuah penilaian. Merujuk dari hal tersebut, maka terdapat beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, hasil penilaian atau evaluasi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua, evaluator harus lebih percaya diri. Yang ketiga, menghindari adanya unsur subjektivitas. Yang keempat, memungkinkan hasil evaluasi akan sama meskipun dilakukan oleh orang dan waktu yang berbeda. Yang kelima, memberikan kemudahan bagi evaluator dalam melakukan penafsiran hasil evaluasi. Dalam buku Arikuntoh terdapat beberapa faktor yang turut dipertimbangkan dalam penilaian, walaupun hal yang dinilai tidak sama bagi setiap sekolah, namun secara garis besar dapat ditentukan oleh unsur umum dalam penilaian yang menyangkut faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Maka unsur-unsur tersebut adalah: yang pertama, adanya prestasi atau pencapaian. Yang kedua, adanya usaha. Yang ketiga, adanya aspek pribadi dan sosial. Dan yang terakhir, yakni kebiasaan bekerja. Perkenalkan, nama saya Siti Jainab, NIM T2019-1225. Saya akan menjelaskan poin C, yaitu teknik dan aspek penilaian. Yang pertama, teknik yang digunakan dalam penilaian. Penilaian dilakukan dalam berbagai teknik untuk semua kompetensi dasar, yang diklasifikasikan menjadi 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Yang pertama yaitu sikap. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal selama proses pembelajaran berlangsung dan tidak hanya di dalam kelas. Yang kedua, pengetahuan. Meliputi tes tulis, yaitu tes yang soal dan jawabannya tertulis. Yang kedua, tes lisan, berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut. Yang ketiga, penugasan adalah penilaian yang digunakan oleh pendidik dapat berupa pekerjaan rumah. Selanjutnya, keterampilan. Aspek keterampilan dapat dinilai dengan menggunakan cara sebagai berikut. Yang pertama, performance. Yang kedua, proyek. Yang ketiga, portofolio. Selanjutnya, aspek penilaian. Yang pertama, penilaian aspek sikap. Dalam ranah sikap, terdapat 5 jenjang proses berpikir, yaitu menerima, merespon, menilai, mengorganisasikan, dan berkarakter. Yang kedua, penilaian aspek pengetahuan. Teknik kompetensi pengetahuan adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik. Jenis penilaian dalam aspek pengetahuan berupa tes tertulis yang digunakan guru banyak macamnya. Yang kedua, tes lisan yang berbentuk lisan. Yang ketiga, penugasan. Selanjutnya, penilaian aspek psikomotorik. Dalam ranah keterampilan, terdapat 5 jenjang proses berpikir. Yang pertama, imitasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat. Yang kedua, manipulasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan sederhana. Yang ketiga, yaitu transisi, adalah kemampuan melakukan kegiatan yang akurat. Yang keempat, artikulasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks. Dan yang terakhir, yaitu naturalisasi, adalah kemampuan melakukan kegiatan secara refleks. Nama saya Himatul Malika, NIM T 2019-12-1337. Kami menjelaskan poin D, yaitu penilaian autentik dan instrumen penilaian. Penilaian autentik adalah sebuah penilaian yang meminta peserta didik untuk menunjukkan tugas dunia nyata yang mendemonstrasikan aplikasi yang bermakna dari pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk digunakan dalam kehidupan yang profesional. Penerapan penilaian autentik dalam dunia pendidikan merupakan aspek yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena penilaian ini berfungsi untuk membantu dan menyebarkan peserta didik untuk menjadi kelompok, mengingatkan metode pembelajaran, dan mengukur kesiapan peserta didik mulai dari sikap, mental, dan material. Penilaian autentik memiliki 7 macam karakteristik, diantaranya yaitu yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, terintegrasi dari pembelajaran. Yang ketiga, bersifat kontekstual dan bergantung pada konten pembelajaran. Ada 4 jenis penilaian autentik yang harus dilakukan oleh guru pada implementasi kurikulum 2013. Untuk penilaian kinerja, penilaian ini bisa melibatkan peserta didik untuk ikut berpartisipasi, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Yang kedua yaitu penilaian proyek adalah kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga yaitu penilaian portofolio adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya dari peserta didik. Yang terakhir yaitu penilaian tes tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik untuk mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, serta mengevaluasi atas materi yang sudah dipelajari. Selanjutnya yaitu instrumen penilaian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016, instrumen penilaian adalah alat yang digunakan oleh pendidik untuk mengukur hasil
dari peserta didik yang berupa tes, pengamatan, penugasan, perseorangan maupun kelompok, dan bentuk lain yang berupa yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tingkat perkembangan peserta didik. Jenis instrumen penilaian itu ada dua macam. Yang pertama yaitu tes sebagai instrumen penilaian, dan yang kedua yaitu non-tes sebagai instrumen penilaian. Untuk tes sebagai instrumen penilaian, yang pertama yaitu tes uraian, yang kedua yaitu tes objektif, dan yang ketiga yaitu tes lisan. Instrumen non-tes ini sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi peserta didik pada ranah afektif dan psikomotorik. Berbeda dengan instrumen tes yang lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Pada instrumen non-tes ini ada 4 macam, di antaranya yaitu observasi, wawancara, angket, dan daftar cek. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.